Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Dava Review. Pada video kali ini kami akan mereview salah satu HP mid-range dari Samsung yang menjadi penyempurna dari seri A52, yaitu Samsung Galaxy A52s 5G. Samsung Galaxy A52s ini membawa beberapa peningkatan yang sangat menarik dari seri pendahulunya, seperti sudah support dengan jaringan 5G, SoC-nya lebih mumpuni, yaitu menggunakan Snapdragon 778G, lalu refresh rate-nya lebih tinggi, yaitu 120Hz, dan ada pilihan warna baru. Samsung Galaxy A52s ini hadir dalam 4 pilihan warna, yaitu Awesome Black, Awesome White, Awesome Mint, dan Awesome Violet. Untuk unit yang kami review di sini berwarna Awesome Black. Di dalam box, di sini kita mendapatkan HP-nya, lalu kepala charger yang sudah mendukung fast charging 15 watt, kabel USB Type-C, SIM ejector, surat-surat pendukung seperti buku manual dan kartu garansi. Selain itu, pada HP ini juga sudah dibekali dengan screen protector bawaan ya, yang sudah langsung dipasangkan pada layar HP ini. Sebenarnya Samsung Galaxy A52s ini sudah support dengan pengisi daya hingga 25 watt ya. Tapi kita perlu membelinya secara terpisah. Di paket pembelian kita hanya diberi charger 15 watt saja. HP ini mengusung desain yang sangat mirip dengan Samsung A52. Ukurannya juga sama. Samsung A52s ini memiliki dimensi 159,9 x 75,1 x 8,4 mm dengan bobot 189 gram. Jadi jika semisal HP ini kita pakaikan case dari Samsung A52 reguler, masih bisa ya. Pada bagian back cover masih sama, terbuat dari polikarbonat yang dibuat flat dan berwarna doff seperti ini, sehingga terlihat minimalis namun tetap menarik. Lalu di bagian bawah ada tulisan Samsung yang terlihat samar-samar. Kemudian di bagian pojok kiri atas terdapat bagian yang timbul, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan 4 kamera belakang dan juga lampu flash. Untuk konfigurasinya sendiri adalah 64 megapiksel dengan bukaan f1.8 sebagai kamera utama yang juga sudah dilengkapi dengan OIS. Lalu ada kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kemudian ada depth kamera sebesar 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Dan yang terakhir terdapat kamera makro sebesar 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Di bagian sisi kanan HP ini terdapat tombol volume up and down dan juga tombol power. Kemudian di sisi bawah ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan port jack audio 3,5 mm. Berikutnya di sisi kiri kosong, tidak ada apa-apa. Lalu di sisi atas ada mikrofon, kemudian ada SIM tray bertipe hybrid yang hanya muat untuk 2 slot saja. Jadi kita perlu memilih mau menggunakan 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM, 1 micro SD. Kemudian kita berpindah ke sisi depan. HP ini mengusung desain layar punch-hole atau Samsung menyebutnya dengan Infinity O Display, yang mana sebagai tempat untuk meletakkan kamera depan sebesar 32 megapiksel berupa lensa wide dengan bukaan f2.2. Lalu di bagian atas kamera depan ini terdapat earpiece yang juga sebagai speaker kedua. Jadi HP ini sudah stereo speaker ya. Speaker pertama ada di sisi bawah, kemudian speaker kedua terletak di atas kamera depan. Karena HP ini sudah stereo speaker ya, sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih jelas serta lebih jernih. Kemudian pada HP ini juga sudah didukung dengan fitur Dolby Atmos, baik jika kita menggunakan earphone maupun tidak. Jadi fitur Dolby Atmos pada HP ini juga berfungsi pada kedua speaker ya.
Hal ini tentunya menjadikan kualitas audio yang dihasilkan lebih bagus. Berikut adalah pengetesan suara dari speaker Samsung Galaxy A52 s. Samsung Galaxy A52 s 5G ini memiliki layar berukuran 6,5 inch bertipe Super AMOLED dengan resolusi Full HD+ dan mempunyai kerapatan di 405 ppi. Sehingga layar dari Samsung A52 s ini sangat nyaman ya ketika kita gunakan, terutama pada saat kita gunakan untuk menonton film, bermain game, dan lain-lain. Kemudian layar dari Samsung A52 s ini sudah diberi proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan juga sudah dibekali dengan pelindung layar bawaan. Berikutnya untuk kecerahan layar dari HP ini bisa mencapai 800 nit, sehingga meski pengoperasian HP dilakukan di luar ruangan, layar dari Samsung A52 s ini masih terlihat jelas ya. Selain itu, HP ini juga sudah dibekali dengan refresh rate sebesar 120 Hz yang mengalami peningkatan dari Samsung A52 yang sebelumnya masih 90 Hz. Nah, tentunya dengan refresh rate yang tinggi ini menjadikan pengalaman pengoperasian HP seperti scroll-scroll sosial media atau bermain game misalnya jadi bisa lebih smooth ya. Namun untuk refresh rate yang ada di seri Samsung A52 s ini belum bisa kita atur ke adaptif. Nah, pada menu pengaturan, di sini kita bisa mengatur mau menggunakan refresh rate tinggi yaitu di 120 Hz atau standar yang diset ke 60 Hz. Namun yang perlu diperhatikan, jika kita menggunakan refresh rate tinggi di 120 Hz, memang gerakannya lebih mulus ya. Tetapi konsumsi baterainya jadi lebih boros jika dibandingkan dengan kita menggunakan refresh rate di 60 Hz saja. Sedangkan untuk sensor fingerprint pada HP ini sudah berada di dalam layar. Untuk kecepatan bacanya sendiri sudah lumayan cepat. Kemudian pada HP ini juga sudah tersedia Face Unlock untuk membuka layar kunci menggunakan wajah pengguna. Saat video ini kami buat, Samsung Galaxy A52 s ini berjalan di Android 12 dan menggunakan antarmuka One UI versi 4.1 atau yang terbaru. Menurut kami, UI dari Samsung ini nyaman dan mudah untuk digunakan, tidak membingungkan, terutama untuk pengguna baru, mempunyai banyak fitur menarik yang sangat berguna dalam pengoperasian HP sehari-hari, serta tidak ada iklan-iklan yang mengganggu. Kabarnya Samsung Galaxy A52 s ini bisa mendapatkan update software hingga Android 14 nanti. Samsung Galaxy A52 s ini menggunakan SoC Snapdragon 778G yang sudah mendukung jaringan 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Pada saat dites menggunakan Antutu Benchmark versi 9, HP ini mendapatkan skor Antutu di angka 500 ribuan. Skor ini sudah termasuk besar ya di kelas HP mid-range untuk saat ini. Dan pada saat kami coba tes di beberapa game seperti Subway Surf, stabil di 120 fps. PUBG Mobile bisa diatur di HDR Ultra atau bisa juga di Smooth Extreme. Pada settingan Smooth Extreme mendapatkan frame rate stabil di 60 fps. Lalu untuk giroskop yang ada di HP ini juga bekerja dengan sangat baik. Kemudian pada game Genshin Impact, kami coba atur di highest 60 fps, mendapatkan frame rate di 30 fps. Kemudian pada settingan lowest 60 fps, mendapatkan frame rate di kisaran 30-40 fps. Untuk pengalaman bermain game, Samsung A52 s ini sebenarnya sudah sangat nyaman untuk memainkan game ringan sampai yang tidak terlalu berat. Sedangkan untuk memainkan game berat seperti Genshin Impact
dengan HP ini masih cukup nyaman. Samsung Galaxy A52s 5G ini memiliki dua varian memori. Awalnya itu hanya ada satu varian memori saja, yaitu 8/256 GB. Tetapi belum lama ini keluar varian memori baru, yaitu 8/128 GB. Nah, untuk harganya sendiri, untuk varian 8/128 GB adalah Rp5.499.000. Dan untuk varian 8/256 GB adalah Rp5.999.000. Kalau punya budget lebih sih, kami sarankan ambil yang varian 8/256 GB ya. Tapi apabila merasa penyimpanan 128 GB sudah cukup, teman-teman bisa ambil yang varian 8/128 GB saja supaya lebih hemat. Toh nanti apabila ternyata masih kurang, HP ini masih menyediakan slot micro SD untuk mendapatkan penyimpanan tambahan maksimal hingga 1 TB. Pada HP ini juga menyediakan fitur yang bernama RAM Plus, yang mana dengan fitur ini kita dapat menambahkan RAM virtual yang diambilkan dari penyimpanan internal HP maksimal sampai 8 GB. Sehingga total RAM dari HP ini menjadi 16 GB ya. RAM asli 8 GB ditambah dengan RAM virtual sebesar 8 GB. Nah, dengan adanya tambahan RAM virtual ini, kinerja HP jadi bisa lebih optimal ya, terutama ketika kita gunakan untuk multitasking atau membuka beberapa aplikasi sekaligus. Untuk sensor yang ada pada Samsung A52s ini termasuk lengkap, ada akselerometer, gyrosensor, geomagnetic sensor, hall sensor, RGB light sensor, hingga virtual proximity sensing. Samsung Galaxy A52s ini juga sudah dibekali dengan fitur NFC. Lalu ada fitur Always On Display yang berfungsi untuk menampilkan jam, tanggal, persentase baterai, maupun notifikasi pada HP ini ketika layar sedang dalam posisi off. Namun yang cukup disayangkan, haptic feedback yang ada di HP ini terasa HP murah ya, tidak seperti di seri flagshipnya. Padahal di harga segini, kompetitornya sudah banyak yang menggunakan vibration motor yang oke. Untungnya Samsung Galaxy A52s ini tetap mempertahankan keunggulan yang ada di seri sebelumnya, yaitu memiliki sertifikasi IP67 untuk ketahanan air dan debu, sehingga HP ini mampu untuk bertahan di air tawar dengan kedalaman 1 meter hingga 30 menit. Tapi meski HP ini sudah dibekali dengan rating IP67, tidak kami sarankan untuk diajak nyelam ke dalam air ya, apalagi HP tersebut sudah berumur. Menurut kami, rating IP67 yang disematkan pada HP ini adalah sebagai perlindungan jika semisal HP tersebut tidak sengaja terjatuh ke dalam air, kehujanan, kecipratan air, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke sektor baterai. Samsung Galaxy A52s ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh. Kapasitas ini sudah lumayan besar. Pada saat HP ini kami gunakan untuk pemakaian sehari-hari, tidak digunakan untuk ngegame, HP ini mendapatkan screen on time sekitar 4-8 jaman. Menurut kami sudah termasuk awet, bisa bertahan seharian untuk pemakaian biasa. Untuk lama pengecasan baterainya, saat menggunakan charger bawaan 15 watt dari 5% sampai 100%, di sini kami membutuhkan waktu sekitar 1 jam 39 menit. Sedangkan apabila menggunakan charger yang 25 watt dari 5% sampai terisi penuh, membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu 1 jam lebih 12 menit saja. Kalau baterainya habis, tinggal dicas saja menggunakan charger bawaan yang sudah support fast charging 15 watt. Namun apabila dirasa masih kurang cepat, teman-teman bisa membeli adapter yang 25 watt ya. Oke, kita lanjut ke sektor kameranya. Pada HP ini sudah mendukung perekaman video hingga 4K 30 fps, baik untuk kamera belakang maupun kamera depannya. Nah, pada HP ini kita dapat merekam video
mulai dari resolusi HD 30 fps, Full HD 30 atau 60 fps, dan terakhir ada pilihan untuk menggunakan resolusi UHD 30 fps alias 4K 30 fps. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pada kamera utama HP ini sudah dilengkapi dengan OIS ya, supaya pada saat penangkapan gambar dan juga perekaman video bisa lebih stabil. Selain itu ada fitur AIS-nya juga. Lalu untuk fitur zoom-nya, kita dapat melakukan digital zoom hingga 10 kali. Sedangkan 0,5 kali ini untuk menggunakan kamera ultrawide-nya ya. Untuk pilihan mode yang terdapat pada kamera HP ini ada banyak. Di antaranya ada mode portrait untuk menghasilkan foto dengan efek bokeh. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur kekuatan efek blurnya mau seberapa. Lalu ada mode seru. Di sini kita bisa menggunakan efek-efek dari Snapchat. Selanjutnya ada mode Pro. Pada mode Pro ini kita bisa mengatur ISO mulai dari 50 sampai 3200. Kemudian kita juga bisa mengatur shutter speed-nya mulai dari 1/6000 sampai 10 detik. Berikutnya di sini ada mode Video Pro. Pada mode Video Pro ini kita bisa mengatur ISO-nya sama, yaitu sampai 3200. Lalu untuk shutter speed-nya kita bisa mengatur mulai dari 1/6000 sampai 1/30. Kemudian di sini ada mode sekali pengambilan. Pada mode ini kita bisa mendapatkan beberapa jenis konten sekaligus dalam sekali jepret saja. Lalu ada mode malam yang bisa kalian gunakan untuk foto pada malam hari atau dalam kondisi minim cahaya. Setelah itu ada mode makanan, panorama, mode makro, gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse. Lalu ada fitur Bixby Vision, zona AR, kemudian di sini juga ada fitur Super Steady yang bisa kalian gunakan untuk menyetabilkan pada saat perekaman video. Selanjutnya ini untuk pengetesan autofocus dari kamera HP ini yang termasuk cepat. Oke, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G. Di sini saya melakukan perekaman video menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 30 fps. Nah, pada perekaman video ini saya menggunakan mic bawaan dari Samsung Galaxy A52s ya. Di sini saya tidak menggunakan mic eksternal. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas dari hasil perekaman video dan audio yang ditangkap bagaimana. Lalu ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini adalah perekaman video di resolusi 4K 30 fps nya. Kemudian kita berpindah menggunakan kamera belakang. Ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasil perekaman videonya di Full HD 30 fps ini stabil ya, tidak goyang-goyang. Lalu ini adalah hasil perekaman video apabila fitur Super Steady pada HP ini diaktifkan. Hasilnya sangat stabil.
Tapi apabila teman-teman ingin mengaktifkan fitur ini, disarankan dalam kondisi cahaya yang cukup. Nah, pada fitur Super Steady ini menggunakan kamera ultrawide ya. Dan juga fitur ini hanya dapat kita aktifkan di resolusi Full HD 30 fps saja. Selain itu tidak bisa. Selanjutnya ini adalah hasil perekaman video menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Hasilnya tidak begitu stabil ya. Dan ini adalah hasil perekaman video di resolusi 4K 30 fps nya. Nah, menariknya pada saat kita melakukan perekaman video menggunakan HP ini, kita dapat mengganti kamera yang mau digunakan. Di sini kita bisa berpindah ke lensa ultrawide atau bisa juga berpindah untuk menggunakan kamera depannya. Namun pada saat perpindahan kamera di HP ini agak sedikit delay ya. Berikutnya ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dalam kondisi low light atau minim cahaya. Hasilnya wajah masih cukup terlihat asalkan tidak gelap sekali. Dan ini untuk hasil perekaman video menggunakan kamera belakangnya. Nah, seperti itu untuk hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A5 2S ini. Kemudian untuk hasil pengetesan fotonya adalah sebagai berikut.
Berikutnya kita masuk pada kesimpulan. Menurut kami, Samsung Galaxy A5 2S ini membawa paket komplit yang all-rounder di skala sektor, yang tidak hanya unggul di performa saja, melainkan juga didukung dengan kualitas layar yang bagus, sudah siap 5G, refresh rate yang tinggi di 120 Hz, baterai yang lumayan awet, speaker stereo, mempunyai kamera yang bagus, dan ada OIS-nya juga. Lalu ada rating IP67 yang mungkin sulit dilawan oleh brand-brand lain di kelas harga segini. Ada fitur NFC, masih tersedia jack audio 3,5 mm, dapat jatah update software hingga Android 14 nanti. Dan semua kelebihan ini dipadukan dengan UI yang bagus dari Samsung, yaitu One UI, yang menurut kami nyaman dan mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk kekurangan dari HP ini, slot SIM tray-nya bertipe hybrid, lalu haptic feedback-nya masih kurang nyaman. Di dalam box belum tersedia case secara bawaan. Terakhir, charger di dalam box masih yang 15 watt, padahal HP ini sudah support dengan pengisi daya 25 watt. Selebihnya sih menurut kami bagus-bagus saja HP ini. Buat teman-teman yang saat ini sedang mencari HP di harga 5-6 juta, Samsung Galaxy A5 2S 5G ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian pilih. Sedangkan bagi teman-teman yang saat ini sedang menggunakan Samsung Galaxy A5 II reguler dan menanyakan apakah worth it jika upgrade ke Samsung Galaxy A5 2S 5G, jawaban dari kami belum waktunya ya untuk upgrade. Karena untuk perbedaan dari Samsung A5 II dan A5 2S 5G ini cukup tipis ya. Bentuk fisiknya sama persis, sementara untuk perbedaannya kurang lebih pada chipset yang digunakan, dukungan jaringan 5G, dan refresh rate-nya yang sudah di-upgrade menjadi 120 Hz. Selebihnya sangat mirip. Terlebih untuk saat ini, jaringan 5G di Indonesia masih cukup sulit ya untuk kita temui. Hanya di beberapa lokasi saja yang sudah tersedia. Kemungkinan untuk jaringan 5G ini dapat kita nikmati secara luas di Indonesia masih 2-3 tahun datang ya. Nah, itu tadi review dari kami mengenai Samsung Galaxy A5 2S 5G. Sekian video kali ini dari kami. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.